Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Wa mimman allafa firrad ala bni Abdul Wahhabi akbaru masyayikhi wa Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, salah seorang yang mengarang sebuah tulisan untuk menolak, untuk menjawab Muhammad bin Abdul Wahhab, justru datang dari gurunya yang paling besar. Nah, ini guru yang paling besar ini siapa? Dari guru siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, sebagai pemuka aliran baru yang disebut Wahabi ini. Ini gurunya guru ahli sunnah wal jamaah, dan orang ahli sunnah wal jamaah tahu semua siapa gurunya ini. Ya. Akbaru masyayikhi. Jadi guru itu seringkali guru yang alim, allamah, itu menelurkan murid-murid yang allamah, yang alim juga banyak seperti itu. Ya, tapi jangan dikira semuanya menjadi alim. Contohnya adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi. Ini guru paling besar dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, nyatanya menurunkan Muhammad bin Abdul Wahhab seperti itu, ya. Yaitu Mu'allifu Hawashi Syarh Ibnu Hajar. Beliau adalah pengarang Hasyiah Syarh Ibnu Hajar ala Matni Bafadl. Apa kata sang guru itu? Pada intinya pembicaraannya itu ada di sini. Ya bena Abdul Wahhabi, hei Ibnu Abdul Wahhab. Ini Muhammad tadi, namanya Muhammad. Inni ansahuka lillahi ta'ala. Aku ini nasihati kamu karena Allah semata. Antakuffa lisanaka 'anil muslimin, agar engkau menjaga, ya, menahan lisanmu ini dari kaum muslimin semuanya. Ya. Fa in sami'ta min syakhsin, kalau kau mendengarkan dari seseorang, annahu ya'taqidu ta'thira dzalikal mustaghathi bihi, bahwa dia itu punya i'tiqad bahwa orang yang dimintai tolong ini punya taksir apa? Punya ngefek pada dirinya. Ngefeknya dari orang yang dimintai tolong atau barang, ya. Min dunillahi, selain Allah Ta'ala. Fa'arifhu shawaba, lalu berilah dia kebenaran. Karena dia salah. Nah, berilah kebenaran. Wa binillahul adillata, bangunlah dalil-dalil kepadanya. Ala annahu la ta'sira li ghairillahi, bahwa tidak ada yang ngefek selain Allah. Apakah nabi, apa wali, apa orang soleh, semua tidak ada yang punya efek terhadap orang yang minta tolong, ya. Nah, kecuali Allah SWT. Itu dibenarkan. Kalau dia tidak mau, ya, tidak mau diingatkan, ya, fakafirhu, nah barulah kamu kafirkan dia. Itu sudah benar, ya. Jadi benar. Nah, tapi khusus dia saja, jangan kepiauya semua orang yang menjalankan
sama dengan dia berarti kafir semua seperti dia, itu jangan ya. Ini yang salah ini. Mengeneralisasi ini semua. Lah, ini makanya beliau mengatakan wala sabila laka ila takfiris sawadil a'zam minal muslimina. Tidak jalan bagimu, tidak ada alasan bagimu untuk mengkafirkan sawadul a'zam. Sawadul a'zam itu apa tadi? Ya, mayoritas kaum muslimin. Ya. Kalau kamu bersikap seperti itu, ya, namanya kamu ini syadzun anis sawadil a'zam, yaitu memencilkan diri dari sawadul a'zam, mayoritas umat Islam. Pantas atau cocoklah kalau menisbatkan, ya, sangat mungkin bahwa menisbatkan orang yang memencilkan dari sawadul a'zam itu kepada kekafiran. Justru orang kafir malahan pantas dikatakan kafir, lebih dekat dikatakan kafir kalau dia itu memencilkan diri dari kekufuran, ya. Li'annahu, mengapa dia kok bisa malah justru dikatakan kafir? Ya. Li'annahu ittaba'a ghaira sabilil mu'minina. Dia ini mengikuti jalan yang bukan dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Ya. Sebagaimana firman Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa menentang Rasul setelah dijelaskan kepadanya tentang petunjuk-petunjuk yang benar, dan yang kedua ini dia mengikuti bukan jalannya mayoritas umat Islam, ya. Nah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa nuslihi jahannama, ya, akan saya masukkan ke neraka, tegas, ya. Ya, kalau kita lihat berapa persen dari orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab sekarang ini di Indonesia, misalnya, ya, kita ingat, ya, di Indonesia ini berapa persen? Sedikit, paling 0,9 paling, karena mayoritas umat Islam di Asia Tenggara saja, ya, itu 90% lebih, ya. Nah, 90% lebih mazhabnya Syafi'i, yaitu penelitian saya, ya, mazhab Syafi'i. Ada mazhab Hanafi, yaitu orang-orang Rohingya, itu ada mazhab Hanafi. Ada kemudian hadis juga yang dikemukakan oleh Al-Qurdi, Imam Al-Qurdi. Wa inna ma ya'kul dhiba minal ghunamil qasiyah. Kambing yang dimakan serigala itu kambing yang tersesat karena sudah memisahkan diri dari rombongan kambing-kambing yang lain. Ini hadis juga seperti itu. Nah, tadi kemarin itu yang disyirikkan, ya, nah, itu intinya ada 3 kemarin itu. Apa itu? Itu dalam halaman 4. Yang pertama, ziarah kubur Rasulullah SAW dan kubur para wali serta para sholihin dan seterusnya. Yang kedua, memanggil-manggil nama Rasulullah atau lainnya, ya. Padahal mereka sudah tidak ada. Yang ketiga, tawasul. Wa amma ziyaratu qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad fa'alaha as-sahabatu radhiyallahu anhum wa man ba'dahum minas salafi wal khalafi. Ya. Adapun menziarahi kubur
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikerjakan oleh para sahabat dan generasi setelah para sahabat, tabiin, tabiut tabiin ya, minas salafi, dari golongan salaf. Golongan salaf itu ulama mengatakan yaitu generasi sahabat, generasi tabiin, dan tabiut tabiin. Ya, gitu sekitar 200 setelah itu ya. Wal kholafi, dan setelah salaf itu disebut kholaf. Jadi dikerjakan oleh umat kholaf juga, umat salaf dan umat kholaf. Wa jaa fi fadliha ahaditsu, dan banyak hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan ya ziarah kubur, baik Rasulullah maupun para aulia. Itu hadis banyak. Wa afradtu bi ta'lifi, dan gurunya mengarangnya, Al-Qurdi mengarang khusus mengenai ziarah kubur itu. Wa mimma ja'a fin nida'i li ghairillahi ta'ala min ghaibin wa mayyitin wa jamatin qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, yang kedua adalah tentang nida. Nida itu apa tadi? Manggil-manggil ya, memanggil-manggil Rasulullah, memanggil-manggil selain Rasulullah ya, wali ya, memanggil-manggil Syekh Abdul Qadir Jilani ya. Itu baik yang orang pergi ya, orang yang tidak berada di sini, itu namanya hadir ya, di depannya ini, depan kita orang hadir. Kalau orang hadir kita panggil biasa, tidak masalah. Tapi orang pergi ya, orang pergi, misalnya Anda ini teman Anda namanya si Zaid pergi jauh ya ke Mekah. Hei Zaid, tolong. Kalau sekarang udah ya pakai SMS ya kan, pakai WhatsApp ya. Tapi zaman dulu ya kan, ya mungkin tidak mungkin. Wa mayitin, dan mati, memanggil orang mati. Ini bagaimana? Ya, itu sampai ada yang membuat kata-kata yang menusuk hati orang Islam. Ya, ketika orang itu talqin kepada orang mati, dia kok pakai talqin, mana hadisnya penuh itu kan? Di SMS saja, di WhatsApp aja begitu. Ada salah seorang yang itu berkata seperti itu ya. Ada itu. Bahkan wajamadin, dan benda. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini ada hadis yaitu dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflatat dabatu ahadikum bi ardin, idza aflatat dabatu ahadikum bi ardi falatin fal yunadi ya ibadallah aji ahbisu fa inna lillahi ibadan ya yujibunahu. Ketika hewan tunggangan kamu itu hilang ya, di suatu tempat padang belantara ya, maka panggillah ya. Ya ibadallah, wahai para hamba Allah, ahbisu, tahanlah dia. Fa innallaha ibadan yujibunahu, karena Allah mempunyai hamba-hamba yang akan menuruti permintaannya itu. Dan satu hadis yang lain, idza adalla ahadukum syai'an au arada aunan wa bi ardin laisa fiha unaisun falyaqul ya ibadallah ainuni. Ya. Ketika salah seorang dari kamu sekalian kehilangan sesuatu dan dia minta tolong, butuh pertolongan ya, padahal dia pada suatu tempat yang di situ tidak ada seorang pun berada di situ, maka berkatalah dia, supaya berkata, ya ibadallah, wahai para hamba Allah,
A'inuni, tolonglah aku. Wa fi riwayatin aghithuni. Ya. Sama maknanya dengan a'inuni, tolonglah aku. Aghithuni, tolonglah aku. Fa inna lillahi ibadan la tarawnahum. Karena Allah memiliki hamba-hamba yang tidak kamu lihat. Ya, tadi kita bisa melihat ya, kok ada bis masuk ke hutan. Siapa itu? Ya. Siapa? Ya, itu di situ berarti ada ibadullah yang memasukkan bis ke hutan tadi. Bis sebesar itu dan ada penumpang-penumpangnya, kok bisa ditempatkan di situ? Ya, itu kenyataan. Masuk kuburan, loh kok bisa masuk ke kuburan? Ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemungkinan di situ ada orang soleh, ya. Ketika bis itu berjalan terus akan celaka misalnya, lalu ada hamba Allah yang menyelamatkan. Ya. Nah, jadi hamba Allah ini jelas kekuatannya lebih dahsyat daripada kekuatan yang lahir-lahir ya, zahir dan sebagainya. Nah sekarang ini sedang corona begini ini, ya kita bisa istighosah. Ya, semoga wahai rijal Allah, aghithuna min corona. Tolonglah kami dari COVID-19 misalnya, ya. Moga-moga. Karena hamba Allah itu termasuk corona itu hamba Allah. Bagaimana sekecil itu bisa membunuh sudah sekian juta orang di seluruh dunia, ya, ada 2 juta ya. Di Indonesia ini ada berapa itu, ya, yang terbunuh ada 500 sekian gitu ya, terbunuh, mati gara-gara makhluk Allah yang sangat kecil itu. Nah, ini yang bisa menghilangkan ya Allah sendiri. Jadi semua itu yang taksir bukan itunya, bukan corona, bukan makhluk yang memasukkan di dalam hutan itu, bukan, itu semua bukan. Ya, nanti akan ada penjelasannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza safaro fa aqbala laila qala ya aradu rabbi wa rabbukum. Ya. Ketika Rasulullah menjelang malam di dalam satu perjalanan, ya, Rasulullah berkata, ya ardu, wahai bumi, Robbi, Tuhanku, wa rabbuki, dan Tuhanmu adalah Allah. Nah, begitu juga ketika Rasulullah itu berziarah kubur, ya, beliau mengajarkan ucapan assalamu alaikum ya ahlal kuburi. Nah, orang mati diundang ya ahlal kuburi, ya. Nah, dan demikian ketika kita tasyahud umat Islam ini jangan dirubah, hati-hati, ya, jangan mengikuti perubahan, ya. Tasyahud apa yuk? Setiap orang Islam akan berkata assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Selamat kepadamu wahai Nabi. Nah, itu kan ini nida juga, ya ayyuhan nabi, nida. Jadi nida terhadap orang mati itu biasa. Ya. Terhadap jamat bumi tadi juga terjadi. Ya. Terjadi. Walhasil annan nidaa wa tawassula laisa fi syai'in minhuma dororun. Intinya bahwa nida dan tawasul tidak memiliki efek apa-apa. Illa idza taqadat ta'sira liman nadahu au tawassala bihi. Kecuali apabila kita ini beriktikad bahwa orang yang kita undang atau benda yang kita undang, ya, atau kita tawasuli ini, ya, punya taksir, ngefek. Jadi ngefeknya dari makhluk itu, bukan dari Allah. Nah, itu yang masalah. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka akan membahayakan i'tiqad kita. I'tiqad itu apa? Dari kata aqoda. Aqoda.
yaitu simbol mati. Simbol mati. Karena keyakinan itu tidak bisa berubah-ubah kalau orang beriktikad itu. Sulit sekali dirubah. Ya. Makanya orang-orang itu biasanya kalau memusuhi Islam, itu yang diserang bukan orangnya. Yang diserang itu justru iktikadnya ini. Ini yang membahayakan. Karena iktikad inilah yang kemudian kalau berubah orangnya sulit. Karena sudah dipatahkan simbolnya. Simbol matinya sudah dipatahkan, sudah diudari. Ya. Untuk menyambung lagi itu sulitnya bukan main. Nah begitu. Makanya Idrus Romli itu saya berkata apa? Wahabi itu lebih ganas daripada corona. Kalau corona bisa sembuh, Wahabi nggak bisa sembuh. Ya, karena apa? Yang ada itu iktikadnya itu loh. Sudah lepas dari iktikad yang lama, kemudian ditalikan orang baru. Tali simpul ini, maka mengakibatkan ini sulit dipatahkan, ya, sulit dipatahkan, sulit diputus lagi sulit. Ya. Jadi, wa mata kana mu'taqidan annat ta'sira lillahi li ghairillahi fala durura fi dzalika. Ini yang penting. Apa kata daripada Syekh Al-Imam Al-Qurdi tadi, selagi dia tidak beriktikad tidak adanya taksir, ya, tidak ada taksir kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala dororo fi dzalika, maka tidak ada bahaya, ya, di dalam masalah tawasul, nida, ya, dalam masalah apa tadi? Ziarah kubur. Jadi kalau ziarah kubur itu makanya ini tadi ya. Jadi kita harus hati-hati menilai orang. Karena keyakinan iktikad itu terpendam di dalam batin seseorang, dalam hati seseorang. Tidak berhak kita mengatakan, kubur berarti dia syirik. Tidak bisa, ya, tidak bisa begitu. Ya. Kalau kita mensyirikkan dia, maka justru membahayakan dirinya sendiri. Ya. Kan ada hadis yang mengatakan barang siapa berkata, ya kafir, faqad ba'a ila ahadima, mangkola li akhihi ya kafir, faqad ba'a ila ahadima. Kalau ada seseorang berkata hei kafir, ya, maka akan kembali kepada salah satunya kalau tidak benar, ya. Nah itu kalau kita orang sedang ziarah kubur, dia betul itu kafir, ya. Atau anak-anak dibawa ke situ, lihatlah orang kafir itu. Nah, untuk membuat iktikad bagi anak-anak itu supaya berbeda dengan mereka, maka dia mengatakan ini adalah gambaran orang kafir. Nah, itulah kemudian anak-anak itu tersimpul, lalu dia tidak bisa benar lagi, ya, benar lagi dalam pikirannya. Ini kajian ilmiah, bukan kajian yang bukan ilmiah ya, untuk mencari-cari. Ini saya hanya menyampaikan kitab apa? Fitnatul Wahabiyah. Nah, kalau membantah saja kepada saya, tidak ingin bantah-bantahan ya. Nah, kalau membantah ya bantah kepada Said Ahmad bin Zaini Dahlan ini. Kita cuma ngaji saja. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.